Ayah, bunda, dan para guru hebat. Jika tadi kita sudah mengetahui apa itu arti school based rooming, selanjutnya adalah kenapa harus school based rooming? Why? Kenapa harus sekolah berbasis rumahan? Alasan yang pertama adalah bahwasanya realita kehidupan anak adalah sosial masyarakat, bukan sekolah. Artinya, selama-lamanya anak menimba ilmu di sekolah, nantinya akan terjun kepada sosial masyarakat. Yang itu menjadi alasan kedua, bahwasanya rumah dan keluarga adalah sosial terdekat pengamalan ilmu yang didapatkan oleh anak. Jika anak mendapatkan ilmu di sekolah, maka pengamalan terdekat adalah keluarga dan rumahnya. Namun berbeda jika rumah tersebut tidak menjadi tempat pengamalan. Maka apa yang terjadi ketika anak mengamalkan ilmunya? Maka banyak orang tua yang menjustifikasi anak, melabeli anak dengan hal-hal yang negatif, atau memberikan pressing yang berlebihan. Tetapi kalau rumah menjadi pengamalan terbaik, jika anak melakukan kesalahan dalam mengamalkan ilmu yang didapat di sekolah, maka di rumah akan mendapatkan stimulus pengembangan bagaimana penerapan terbaiknya. Itu juga menjadi lanjutan alasan yang ketiga, bahwasanya kasih sayang sangat penting untuk menstimulus potensi dan karakter anak. Dan yang sejati itu ada pada orang tua, yaitu di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang sangat berperan penting untuk menstimulus anak menemukan jati diri serta potensinya. Jika rumah itu sepi atau sangat tipis sekali dengan kasih sayang, terisi dengan cemoohan, labelisasi, justifikasi, penghakiman, maka potensi dan karakter anak akan semakin buruk. Tapi jika stimulus kasih sayang sangat besar sekali diberikan oleh orang tua, terutama dalam segi perhatian, maka potensi dan karakter anak akan berkembang. Itu akan memudahkan anak mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkannya di sekolah. Yang keempat adalah rumah seharusnya menjadi awal anak menemukan potensi terpendamnya dan karakter agar bisa tumbuh. Jadi awal anak menemukan siapa jati dirinya dan bagaimana karakternya harusnya adalah rumah. Maka tepat sekali jika pembelajaran di rumah betul-betul kita stimulus dengan baik. Artinya orang tua juga berperan penting dalam hal ini. Dalam keadaan pandemi yang sudah berjalan 3 minggu ini, orang tua harus segera berubah. Agar selama 1 bulan ini tidak terjadi lagi korban-korban malpraktek pendidikan dengan hanya memberikan tugas-tugas saja. Ayo, jadilah orang tua yang cerdas, meramu materi-materi pembelajaran berbasis rumahan menjadi sebuah ilmu yang didapatkan anak untuk dia bisa menemukan potensi dan menumbuhkan karakternya. Alhasil harusnya rumah itu menjadi surga bagi anak-anak, atau baiti jannati, rumahku surgaku, bukan rumahku nerakaku. Karena kebanyak saya melihat rumah itu menjadi neraka bagi anak-anak kita. Artinya anak-anak tidak kerasan berada di rumah. Karena kenapa? Terlalu banyak pengawasan, terlalu banyak larangan ataupun lainnya. Ayo, detik ini jadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku adalah surga bagi keluarga dan anak-anakku. Oleh karenanya saya kasih apa sih konten dari school based rooming ini. Nah, ini ayah bunda. Oke, jadi isi school based rooming yang pertama adalah agar ini berjalan dengan baik, maka perhatikan memanfaatkan segala apa yang ada di rumah dan lingkungan sekitar terdekat untuk fasilitas dan bahan pembelajaran, baik itu berupa bahan bekas ataupun bahan mentah. Jadi isi yang pertama adalah memanfaatkan apa yang ada di rumah, baik kegiatan, bahan bekas ataupun bahan mentah. Yang berikutnya adalah isinya awali dengan kebiasaan anak di rumah apapun itu.
dalam kata gini harus saya garis merahi karena kenapa? Saya katakan apapun, jangan terlalu memandang negatif sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak. Misalnya anak banyak lari disebut nakal, anak bermain game istirahat disebut maniak game, anak suka nonton televisi, sukanya nonton televisi terus, tidak mau belajar, anak coret-coret atau menggambar, kerjaannya hanya coret-coret saja. Ayo kita ubah mindset kita lebih berpositif thinking. Karena apa? Kecerdasan anak terlihat dari kebiasaannya, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Artinya, jika kita tepat menstimulus kebiasaan anak, itu akan menjadi potensi kecerdasannya, akan menjadi bakatnya, dan akan menjadi cikal bakal kesuksesan anak di masa depannya. Selanjutnya, ayah bunda, kontennya adalah karakter muncul karena satu, anak paham baik dan buruk. Oleh karenanya, ayo jadikan rumah tempat anak memahami baik dan buruk, bukan tempat untuk melebeli anak baik dan buruk. Selanjutnya adalah produktif dalam setiap waktunya. Jika anak selalu melakukan kegiatan hal yang sama yang mungkin kita agak berpikiran negatif, maka ayo stimulus agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan berulang-ulang oleh anak itu harus bersifat produktif, bukan konsumtif, termasuk juga dalam bermain game. Karena saya banyak mendengar orang tua menyatakan anak saya maniak game. Sejauh mana itu terjadi? Harus ada klarifikasi yang jelas jika ada orang tua bertanya seperti itu kepada saya. Yang berikutnya adalah rumah harus memiliki profil dan figur yang jelas bagi anak. Artinya keadaan rumah tersebut baik ayah, ibu, kakak, adik harus masing-masing berperan menjadi profil yang baik bagi apa yang ada di dalam rumah tersebut atau bagi keluarga tersebut. Nah, inilah 3 konten yang harus kita isi dalam school based rooming. Yang pertama, mengolah bahan bekas, bahan mentah atau kegiatan anak. Yang berikutnya, awali dengan kebiasaan-kebiasaan anak atau kegiatan yang sering dilakukan berulang-ulang. Yang 3, ayo jadikan awal pemunculan karakter dengan 3 titik tempuh, yaitu paham baik dan buruk, produktif dalam setiap waktu, dan adanya profil dan figur yang jelas. Insya Allah jika ini terjadi, maka akan terjadi baiti jannati, rumahku, surgaku, dan juga bagi anak dan keluarga.